Suara Pembaharuan Indonesia Televisi. Mary diperkosa di Ruko Pluit. Tragedi 1998. Berawal dari mendapatkan dokumen hasil investigasi tim pencari fakta, yang mana dalam dokumen ini tertulis dengan data-data yang akurat dan sangat jelas bahwa dalam tragedi 1998 itu terdapat tindakan pemerkosaan secara massal dengan data korban perkosaan 52 orang, korban pemerkosaan dengan kekerasan 14 orang, korban kekerasan dengan pelecehan seksual 10 orang, korban pelecehan seksual 9 orang. Maka kami telah mengumpulkan beberapa kisah pemerkosaan dengan kekerasan maupun penyerangan dan pelecehan seksual yang benar-benar terjadi atas golongan tertentu pada saat itu. Data ini berasal dari hasil wawancara dengan keluarga korban, pengakuan korban maupun para saksi yang membantu korban. Data ini betul-betul sudah tersimpan bertahun-tahun, tetapi karena sengaja dibangkitkan kembali oleh Menteri Kebudayaan, biar publik mengetahui aksi-aksi penyerangan, pelecehan seksual, dan bahkan pemerkosaan massal itu ada dan benar adanya, sangat perlu kami menceritakan permasalahan ini kembali. Kami sengaja tidak akan mengucapkan etnis tertentu ataupun nama korban untuk menghormati harkat dan martabat korban, keluarga korban, terlebih lagi masa depan korban. Mary adalah seorang gadis berusia 19 tahun. Berasal dari keluarga yang cukup berada. Orang tuanya memiliki sebuah pabrik di sekitar Jakarta Barat. Mary adalah anak bungsu dari 3 bersaudara yang tumbuh mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Setelah lulus SMA, Mary melanjutkan ke sebuah universitas jurusan manajemen. Hari itu Senin 11 Mei 1998, sekitar pukul 11.30. Di saat rekan-rekan mahasiswa yang lain sedang sibuk mengikuti aksi demo di gedung DPR, Mary berinisiatif mengajak teman sekampusnya 3 orang bermain di rumahnya sekitar Pluit. Seperti biasa, kumpul beberapa anak gadis membuat suasana rumah sedikit heboh. Tetapi bagi Ibu Mary hal seperti itu sudah biasa. Setelah bermain sampai pukul 15.30, rekan-rekan Mary lalu pamit pulang ke Ibu Mary. Dengan sedikit menasihati, Ibu Mary mengingatkan ketiga rekan Mary supaya segera pulang karena Jakarta sedang tidak baik-baik saja. Hari Selasa tanggal 12 Mei 1998, Mary tidak pergi ke kampus karena suasana Jakarta semakin hari semakin tidak kondusif. Dan Jakarta semakin mencekam ketika banyak sekali personil tentara dan polisi di jalan-jalan. Hal yang membuat suasana semakin menakutkan ketika sesekali terdengar ambulans dan sirine patroli berlalu lalang di jalan. Tepat pukul 18.30, Mary mendapatkan informasi bahwa ada beberapa mahasiswa terkena tembak dan meninggal. Mary pun diajak oleh rekan-rekannya mahasiswa yang lain supaya besok Rabu 13 Mei 1998 diwajibkan hadir di kampus karena akan ada aksi solidaritas bersama mahasiswa se-Jakarta untuk mengutuk tindakan kejam aparat yang telah menembak beberapa mahasiswa. Sebetulnya Ibu Mary sudah melarang Mary
untuk tidak perlu ke kampus karena Jakarta semakin mencekam. Tetapi Mary berkeras hati untuk tetap ingin ke kampus. Hari Rabu 13 Mei 1998, setelah sarapan, Mary lalu diantar oleh ibunya ke kampus. Karena hari masih pagi atau sekitar pukul 7.30 dan suasana Jakarta masih siaga kerusuhan, keadaan jalan sedikit lancar walaupun beberapa bahu jalan ditutup oleh aparat keamanan. Setelah mengantar Mary, Ibu Mary kembali pulang ke rumah dengan aman. Tepat pukul 11.30, suasana di kampus Mary semakin panas. Karena mahasiswa di dalam kampus ingin segera turun ke jalan untuk mengutuk dengan keras peristiwa penembakan beberapa rekan mereka. Pada saat mahasiswa di kampus Mary akan turun ke jalan, tiba-tiba kampus mereka diserang oleh sekelompok aparat. Mary lari ketakutan ke ruang dosen. Rekan-rekan mahasiswa yang lain pada lari berhamburan. Beberapa mahasiswa yang tidak sempat lari dipukul dan dipijak-pijak oleh aparat keamanan. Mary dan beberapa mahasiswa selamat duduk berdiam di dalam ruangan dosen. Tepat pukul 14.00, setelah suasana kampus sedikit aman, Mary lalu ditemani oleh rekannya mencari taksi untuk pulang. Pada saat di perjalanan, kemacetan di mana-mana karena aksi massa membakar ban di jalan dan menutupi ruas jalan. Beberapa ruko sudah mulai dibakar oleh massa. Pak supir taksi sudah mencoba menghindari beberapa jalan yang dikuasai oleh massa, sehingga terasa aman-aman saja. Tetapi setelah kembali tembus jalan besar sekitar Pluit, Jakarta Utara, taksi yang dikendarai Mary diserang oleh massa. Suasana begitu mencekam ketika puluhan orang menggedor-gedor kaca mobil taksi Mary dan meminta supir stop. Sekelompok massa berdiri dengan dada terbuka menghadang taksi. Dalam keadaan terpaksa, pas supir berhenti. Mary di dalam taksi menangis ketakutan sambil meminta tolong, tolong, tolong. Sebetulnya semuanya biasa-biasa saja, karena Mary tidak diapa-apakan oleh kelompok massa itu. Bahkan ada yang coba menyelamatkan Mary dan melarang massa yang lain jangan apa-apakan Mary. Peristiwa itu pun tiba. Tidak tahu dari mana datangnya beberapa pemuda berbadan kekar, menyeret Mary tanpa peri kemanusiaan dari dalam taksi, hanya dengan mengatakan minggir, minggir, minggir di tengah-tengah kerumunan massa. Mary lalu dibawa menggunakan sebuah mobil ke sebuah ruko tidak jauh dari tempat taksi Mary berhenti. Di dalam ruko ini, Mary digerayangin. Baju Mary dilepas dengan paksa. Mary menangis dan meminta tolong, bahkan memeluk kaki salah seorang dari beberapa pemuda itu. Tapi mereka tidak peduli. Mereka seperti binatang dengan sangat puas memperkosa Mary. Ketika Mary diperkosa oleh salah seorang dari mereka, Mary langsung pingsan. Dan Mary sudah tidak tahu lagi ada berapa orang yang memperkosanya.
Mary sudah tidak bisa merasakan rasa sakit karena ketakutan dan trauma berat. Sadar-sadarnya Mary sudah berada di sebuah rumah sakit dan ditangani oleh sekelompok aktivis yang tidak Mary kenal. Cerita dari seorang ketua RT di sekitar Pluit yang membantu Mary. Pada saat dia dan beberapa warga menjumpai Mary dalam keadaan pingsan, tergeletak di atas lantai ruko tanpa busana dan terjadi pendarahan dari kelaminnya. Ada beberapa orang yang tidak Pak RT kenal karena bukan warganya ingin sekali membakar ruko itu, tetapi dilarang bahkan dikejar oleh Pak RT dan beberapa warganya dan mereka lari ketakutan. Aksi warga pertama untuk membantu Mary adalah dengan memberikan pakaian seadanya, walaupun pada saat itu Mary dalam keadaan pingsan. Lalu membawanya ke rumah sakit. Orang tua Mary baru mengetahui keberadaan Mary setelah dihubungi oleh pihak rumah sakit pukul 22.00. Itu pun setelah pihak rumah sakit mendapatkan nomor telepon dari dalam tas Mary. Mary trauma berat. Ketakutan membuatnya lupa segalanya. Bahkan orang tuanya pun tidak dikenal. Mary diam, tidak bisa berbicara apa-apa. Dalam diam itu tak henti-hentinya air mata mengalir dari tatapannya yang kosong. Dan setelah luka-luka Mary sedikit membaik, orang tua Mary memutuskan untuk memindahkannya ke Australia. Itulah kisah sedih seorang anak bangsa yang mendapatkan perlakuan kasar, diperkosa oleh sekelompok orang dalam tragedi 1998.